Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya awal kemerdekaan. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai kehidupan politik, ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan melangkah melihat potret kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan menghapus sistem diskriminasi dalam masyarakat, sistem pendidikan nasional, dan bahasa nasional. Jadi diskriminasi itu adalah suatu sikap yang membeda-bedakan antar masyarakat ya. Bisa berdasarkan ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, dulu ketika Indonesia masih dijajah, diskriminasi itu diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan juga pada masa pendudukan Jepang juga berlaku sistem diskriminasi pada masa Jepang. Bedanya, kalau kita melihat dari struktur sosial masyarakat, ketika kita masih dijajah Belanda, posisi tertinggi atau teristimewa ditempati oleh orang-orang Belanda. Kemudian nomor 2 adalah orang-orang timur asing, dan posisi paling bawah adalah kaum pribumi. Kemudian berubah pada masa pendudukan Jepang, ya, kaum pribumi setingkat lebih tinggi ya, naik kelas 1 derajat di bawah orang Jepang. Nah, begitulah politik diskriminasi yang dilakukan oleh para penjajah sebelum Indonesia merdeka. Nah, pasca Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berupaya melakukan perubahan itu semuanya. Bahwasanya tidak ada lagi diskriminasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, memajukan pendidikan nasional. Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan itu bisa terwujud, pemerintah berusaha memajukan kegiatan pendidikan. Ya, memang pada masa pendidikan zaman Belanda ya dulu dan juga zaman Jepang, pendidikan di Indonesia itu tidak normal bisa dikatakan. Pada masa Belanda, praktek pendidikan masih berbau diskriminasi sehingga tidak semua orang Indonesia mendapatkan akses ya pendidikan, hanya golongan-golongan tertentu saja. Sehingga hanya sekitar 0,0 sekian persen saja yang mendapatkan pendidikan, sedangkan rakyat bawah kebanyakan ya masih buta huruf. Itu pun pendidikan digunakan hanya untuk mencetak tukang-tukang ya, bukan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memang Belanda memberlakukan politik etis di Indonesia, faktanya memang untuk memenuhi kebutuhan para pekerja-pekerja yang menempati pabrik-pabrik Belanda. Kemudian pada masa Jepang, pendidikan lebih banyak ditujukan untuk mengagung-agungkan pemerintah Jepang dan juga untuk mempersiapkan mentalitas orang Indonesia agar anti terhadap Barat, anti segala yang berasal dari Barat, dan juga digunakan untuk fokus perang. Sehingga juga kurikulum yang diterapkan di pendidikan zaman Jepang juga tidak sebetulnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena memang suasananya adalah menghadapi perang Asia Pasifik. Kemudian pasca Indonesia merdeka, pemerintah membuat peraturan wajib belajar bagi anak-anak. Pendidikan kejuruan seperti pertanian, industri, dan pelayaran mendapatkan perhatian secara khusus. Tentunya ini menyesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. Indonesia sebagai negara yang baru berdiri sangat membutuhkan sumber daya manusia, baik di bidang kelautan, bidang pertanian, industri, sehingga nanti ke depan anak-anak ini akan menopang pembangunan yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuat aturan ya mengenai sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas. Jadi intinya pasca kemerdekaan, konsep pendidikan memang sudah difikirkan oleh para pendiri bangsa kita dan sudah mulai dibangun. Ya mulai dari sekolah yang rendah ya, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemudian mengenai pendidikan ini tentunya kalian sudah mengenal ya tokoh yang satu ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Keahliannya dalam bidang pendidikan diakui banyak orang ya, cukup mumpuni. Bahkan slogan-slogan pendidikan sampai saat ini juga masih dipakai ya. Walaupun mungkin baru sekedar slogan ya. Tuturi Handayani ya, Ingarso Sung Tulodo Ing Madio Mangun Karso. Itu adalah salah satu pemikiran beliau dalam bidang pendidikan. Banyak buku yang ditulis mengenai pendidikan oleh beliau. Sehingga beliau dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan di Indonesia, maupun teori-teori maupun juga praktik, karena beliau juga mendirikan Taman Siswa. Ini adalah prototipe sekolah yang cukup memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia mengenai bagaimana harus menerapkan
sistem pendidikan di Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei beliau juga kan diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Jadi sebagai orang Indonesia tentunya kalian harus tahu tokoh ini, karena tokoh ini cukup berjasa dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, pasca Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan ya, sebagai bangsa yang baru berdiri, sebagai negara yang baru berdiri, tentunya peran bahasa pemersatu ini sangat penting. Pendudukan Jepang memungkinkan bahasa Indonesia berkembang karena pemerintah Jepang pada masa itu memberlakukan atau membolehkan ya melestarikan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa-bahasa yang berasal dari Eropa seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris itu dilarang keras ya oleh Jepang. Kondisi demikian itu menyuburkan ya bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia berkembang. Sehingga pada masa Jepang kan lahirlah banyak sastrawan-sastrawan Melayu ya, antara lain ya Chairil Anwar ya, kemudian Idrus dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya didaulat ya sebagai angkatan 45, angkatan di mana yang mempopulerkan bahasa Indonesia ke tengah-tengah masyarakat. Banyak karya-karya ya seperti Aku, Diponegoro dan lain sebagainya, itu semua muncul pada era-era pasca kemerdekaan. Bukan hanya karya sastra yang berkembang pasca kemerdekaan, namun juga karya-karya lainnya seperti seni lukis, kemudian perfilman, teater dan lain sebagainya juga berkembang. Jadi pasca kemerdekaan segala macam kesenian itu menggeliat ya. Lagu-lagu kebangsaan juga menggeliat ya. Sehingga sampai saat ini kan kita masih mendengar ya ada lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional ya, ciptaan Ismail Marzuki ya, seperti Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung dan sebagainya. Itu semua bukan hanya semata untuk kesenian ya, tapi memang ada muatan-muatan supaya masyarakat bisa lebih mencintai tanah airnya. Juga ada dokumentasi penting ya, foto yang ini juga turut ya menyertai yang mendokumentasikan setiap gerak-gerik ya, setiap perjalanan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Dr. Huyung. Ini juga sangat berguna bagi Indonesia karena bangsa Indonesia jadi tahu ya setiap langkah jejak perjuangan oleh para pendiri bangsa. Ya, demikianlah sekilas mengenai kondisi sosial budaya bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Tentunya kita bisa melihat banyak upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menggeliatkan ya bidang ini, dan hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal Indonesia saat ini. Sehingga kita sebagai anak muda, sebagai generasi selanjutnya harus paham bahwasanya kemerdekaan Indonesia bukan hanya semata-mata bahas masalah politik, ekonomi, tapi juga ada hal-hal lain juga yang perlu kita lihat, yaitu dalam bidang sosial budaya.